السلام عليكم.
begitu seterusnya. Sehingga Rasulullah itu dalam perjalanan itu melihat dan menyaksikan peristiwa itu. Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, Jibril, itu gambarannya umatnya siapa? Kok panen tanamannya berupa padi itu mereka terus menerus, tidak putus-putus, tidak selesai-selesai. Nah, mungkin yang sawah pertama hampir selesai, sawah kedua sudah mulai siap untuk dipanen, pindah ke sawah kedua, begitu seterusnya. Sawah yang ketiga siap untuk dipanen berikutnya, dan seterusnya dan seterusnya. Malaikat Jibril menjawab, Muhammad, itu gambaran umat Muhammad, umatnya Nabi Muhammad yang waktu di dunia. Itu gambarannya itu terjadi sudah di akhirat ceritanya, tapi digambarkan, diperlihatkan di dunia. Gambaran umat Muhammad yang rajin bersedekah, sehingga selalu dia itu panen pahala ganjaran dari Allah yang terus menerus. Memang di dalam Al-Quran itu dikatakan, Inna khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Hamba Allah yang dimuliakan itu oleh Allah, tidak dihina gitu ya, tidak di asoke, itu mereka yang iman dan selalu beramal soleh. Walaupun ajrun ghairu mamnun, maka bagi mereka itu pahala yang terus menerus, tidak putus-putus gitu. Nah, gambaran yang diperlihatkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad ketika Isra itu bagian sebagai sebagian contoh bahwa hamba Allah yang senantiasa rajin beramal soleh itu oleh Allah Ta'ala digambarkan seperti orang yang menjadi petani yang tidak pernah berhenti, selalu panen terus, gitu. Jadi katanya Rasulullah, itu gambarannya umat saya atau mereka itu umat Muhammad yang rajin bersedekah, beramal soleh. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, ternyata betul supaya bagi kita sekarang rezeki yang Allah titipkan pada kita itu tidak ubahnya seperti mata air di dalam sumur kita itu. Misalnya kita punya sumur, airnya kita ambil terus, ditimpa terus, diambil, itu sumbernya nanti keluar mengalir itu. Tetapi kalau air itu didiamkan, tidak diambil, ya dengan sendirinya sumbernya macet, tidak jalan. Buktikan aja. Saya menjadi ilmu yang sangat berharga dan sangat tinggi nilainya. Gambaran yang Allah tampakkan kepada semua manusia tentang amanat Allah berupa rezeki, lalu ditasawufkan untuk hal-hal yang positif yang baik. Itu bagaikan sumber air yang oleh Allah itu, apabila air itu yang di dalam sumur itu diambil oleh orang yang memerlukan, terus nanti sumbernya keluar lagi. Sama rezeki yang berupa materi kita terima dari Allah, kalau kita salurkan, nanti Allah Ta'ala akan memberi berikutnya. Ini juga menjadi kabar istimewa kepada hamba Allah yang secara khusus
disulitkan, dipersulit, dipermudah. Jika kita itu merespon apa yang Nabi sarankan, diamalkan sehari-hari, insya Allah selalu kita mendapatkan kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita secara khusus karena perilaku kita. Nabi bersabda, maka dalam hubungan faliyatasaddaq bimali, gitu. Barang siapa yang punya harta, adalah bersedekah dengan harta yang dimiliki itu. Bukan dihabiskan untuk diberikan pada orang, tapi sebagian. Wa mimma razaqnahu yunfiqun, sebagian saja. Kemudian wa maka lahu ilmun falyatasaddaq bi ilmi. Dan barang siapa yang mempunyai pengetahuan dan profesi tertentu, adalah dia beramal soleh, bersedekah dengan ilmu yang dimiliki itu. Wa maka lahu quwwatun falyatasaddaq bi quwwatihi. Barang siapa yang mempunyai tenaga, pikiran, ilmu tak punya, harta tak punya, tapi ide-ide bagus, positif, ya diturunkan kepada pihak lain. Apalagi di suatu lembaga, apalagi di suatu daerah yang sudah diatur sedemikian rupa, ada level-level yang paling bawah, RT, naik sedikit RW, naik sedikit lurah, naik sedikit camat, naik sedikit gubernur, naik sedikit presiden. Itulah yang strukturan kan. Nah, di lembaga-lembaga yang resmi khususnya itu tidak ada alasan untuk tidak berbuat baik. Siapa saja orangnya. Ini person. Suatu lembaga personilnya banyak. Dari sekian banyak personil yang ada di lembaga itu, saya kira sulit untuk tidak berbuat baik. Asal kita tahu ditoke, yaitu listrik ini. Karena apa? Oleh Allah Ta'ala memang dibuka lebar-lebar, kita bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan, khususnya di dunia, bahkan nanti di akhirat. Balik kepada gambaran tadi itu, Rasulullah menyampaikan kepada mereka Jibril. Jadi umatku tergambar seperti orang tersebut, ya, orang yang panik terus-menerus. Iya, umat Muhammad itu kalau berbaik, beramal baik, pasti dengan Allah diberi pahala lebih dari sekedar tindakan baiknya. Itu bagian dari keistimewaan sebagai umat Muhammad. Alhamdulillah kita menjadi umatnya Nabi Muhammad.
melihat penjelasan yang jelas bahwa dan mengikuti mendengarkan dan mengikuti penjelasan tentang hasil rukyatul hilal. Akhirnya terus terang saya sendiri mengidapkan informasi itu berbagai titik-titik penting di sana. Iya, ada banyak saksinya waktu itu. Ya pokoknya di akhir-akhir Orde Baru itu sekitar tahun 96, 97 gitu, sebelum reformasi. Akhirnya terjadi karena sudah hasil rukyatul hilal Kamis, pemerintah kan takbiran malam Kamis. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi mana nih kok ambil? Coba. Nah, ini kita tahu. Di mana nih didatangi oleh perambil orang itu. Siapa yang berani takbiran? Ya masjid ini Pak. Tidak boleh, gitu kan? Kenapa orang takbiran? Ini. Soalnya sudah ditetapkan oleh pemerintah hari rayanya besok Jumat. Padahal rukyatul hilal Kamis. Nah ini pengalaman yang saya saksikan. Saya masih hidup. Saksi hidup kalau ada yang tanya. Nanti kalau ada yang tanya tempatnya di mana, itu saya tunjukkan. Masjidnya apa saya tunjukkan itu. Itu tidak bolehnya pemerintah itu intervensi terhadap perilaku umat Islam. Itu maksud saya. Kalau urusan ibadah itu pemerintah itu menjelaskan. Orde Baru itu kan semua dikekang. Lebih-lebih ormas yang betul-betul mendalami agama itu dicekek oleh pemerintah. Maka pengalaman supaya kita tahu bahwa tentang agama itu perlu diserahkan kepada ahlinya, tidak asal-asalan. Karena punya institusi, punya kekuasaan, terus masuk kepada wilayah teknis pelaksanaan agama, itu kalau sudah sana tak ngerti agama, ini yang ngerti lisannya kan repot. Jadi supaya ini ada penjelasan ke depan, insya Allah tidak akan terjadi lagi selama cara-cara yang baik ini dikawal. Memang sejak reformasi sampai sekarang sudah berapa belas tahun. Ini bagus untuk kita, tinggal melaksanakan saja. Tidak ada yang nyetir gitu. Kalau yang mengendalikan kita itu ahlinya, tidak masalah. Memang dia punya otoritas, yang itu dia alim bisa ngerti atau tidak masalah. Memang itu menjadi panutan kita dalam hal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, hadirin hadirat yang berbahagia, insya Allah saya tegaskan dalam waktu kurang lebih 1 bulan 2 hari seperti ya 32 hari atau 32 pada 3 hari 33 hari kita kalau banyak umur masuk kepada bulan suci Ramadan. Nah kita tingkatkan
Wa beliau Ramadan dan telah sampai kami ke bulan suci Ramadan. Satu-satunya amalan yang paling hebat diberikan Allah kepada umat Muhammad, pahalanya sangat besar, tindakannya sedikit. Itu. Atau dengan bahasa yang lebih sederhana, umat Muhammad itu ibadahnya sedikit tapi pahalanya besar. Itu umat Muhammad. Dan cuma sholat 2 rakaat misalnya, ya kan? Sebelum sholat subuh ada sholat sunnah fajar, sholat sunnah fajar. Itu oleh Allah Ta'ala dianggap lebih penting bagi Allah daripada dunia seisinya. Sholat 2 rakaat, sholat sunnah sebelum sholat subuh, di sisi Allah lebih berharga 2 rakaat tadi itu daripada dunia seisinya. Mulai dari awal sampai kiamat, dunia seisinya. Kalau bagi kita hanya satu lingkup kampung diri kita saja, dunia itu sudah tidak ada tandingannya. Tapi bagi Allah sedunia dibanding dengan sholat 2 rakaat. Nah, itu Islam di situ. Keistimewaannya Allah memberikan karunia-Nya kepada umat Muhammad sangat besar. Kerja sedikit, tidak sepele, tidak kalau bahasa yang sederhana itu tindakan sepele lah, tindakan ringan, tindakan kecil, tapi pahalanya besar. Apalagi tindakan yang memang besar, tentu dilipat-lipat gandakan oleh Allah Ta'ala tentang balasan-balasan yang Allah berikan kepada hamba-Nya, umat Muhammad khususnya. Yang jelas